Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita kembali bertemu pada pelajaran bahasa Arab, dan ini merupakan pertemuan kita yang ketiga, ya, pada video pembelajaran yang ketiga, dan kita sekarang telah masuk pada pelajaran yang kedua yang ada di halaman 13, ya. Silahkan buka kitabnya halaman 13. Baik, perhatikan, ya. Perhatikanlah kalimat berikut, ya. Nah, ini dalam bentuk mufrad, ya, dalam bentuk mufrad. Harus diingat mufrad itu apa, ya? Bentuk tunggal, ya, yang jumlahnya satu buah, ya. Perhatikan contoh kalimatnya. At-talibatu mujtahidatun. Ya, at-talibatu mujtahidatun. Artinya pelajar perempuan itu rajin, ya. Pelajar perempuan itu rajin. Ya, ini PR perempuan. Ya, berapa orang? Satu orang, ya. Satu orang pelajar perempuan yang rajin, ya, itu rajin, ya. Makanya dikatakan bentuk mufrad, ya. Perhatikan akhirnya, ya, di sini tak marbutoh, di sini juga tak marbutoh, ya. Bukti bahwa ini adalah isim mufrad, ya, tunggal. Baik. Perhatikan kaidahnya, ya. Jika mubtada, mana mubtada? At-talibatu, ya. At-talibatu, ya. Ini mubtada, ya. Ini mubtada, ya. Jika mubtada berupa isim mufrad, khobar juga isim mufrad. Maka mana khobarnya? Nah, ini khobarnya, ya. Nah, ini kaidahnya, ya. Ini kaidahnya. Jika mubtada berupa isim mufrad, maka khobar juga isim mufrad, ya. Baik. Kita lanjutkan, ya. Ini dalam bentuk musanna, ya, dalam bentuk musanna. Perhatikan kalimatnya. At-talibatani mujtahidatani, ya. Artinya dua pelajar perempuan itu rajin, ya. Ini dari isim musanna, maka jumlahnya dua orang, ya, dua orang. Apa tanda dari isim musanna? Ya, itu adalah adanya alif dan nun di akhirnya, ya. Ya, bisa dipahami, ya? Baik. Perhatikan kaidahnya, ya. Jika mubtada berupa isim musanna, ya, maka khobar juga isim musanna. Mana mubtada? Mubtada itu ini, ya. Mana khobarnya? Khobarnya, ya. Tadi sudah dikatakan bahwa ini isim musanna, tandanya ada alif nun di akhirnya. Ini juga alif nun. Ya, ini kaidahnya. Jika mubtada berupa isim musanna, maka khobar juga isim musanna. Ya. Baik. Kemudian kalimat selanjutnya, contoh selanjutnya dalam bentuk jamak, ya, dalam bentuk jamak. Perhatikan. At-talibatu mujtahidatun, ya. At-talibatu mujtahidatun. Artinya pelajar-pelajar perempuan itu rajin-rajin. Nah, ini dari maknanya saja kita sudah tahu bahwa ini adalah bentuk jamak, ya. Berarti artinya banyak anak perempuan, ya, banyak pelajar-pelajar perempuan, ya. Nah, ini jumlahnya 3 orang atau lebih, ya, 3 orang atau lebih, ya. Baik,
perhatikan kaidahnya. Jika mubtada berupa jamak, maka khobar harus jamak. Maka mana mubtada? Ini ya, mubtada. Ya, khobarnya ini. Ya. Baik. Mana bukti bahwa dia jamak? Ini ada alif dan ta di akhirnya. Ya, alif dan ta di akhirnya. Ya. Baik. Ini kaidah dari sebuah kalimat ya yang terdiri dari mubtada dan khobar. Ya, jika mubtadanya berupa isim mufrad, maka khobarnya isim mufrad. Jika mubtada berupa isim musanna, maka khobar juga harus isim musanna. Jika mubtada berupa jamak, maka khobar harus jamak. Ya, kita sudah perhatikan tanda-tandanya ya. Tanda-tandanya ada, lihat di sini tak marbuto, di sini juga tak marbuto, ya. Di sini alif dan nun, di sini juga alif dan nun. Di sini alif dan ta, di sini juga alif dan ta. Ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasannya. Di sini ada sebuah kaidah ya. Perhatikan. Khobar harus sesuai dengan mubtada. Ya, jadi khobar harus sesuai dengan mubtada. Harus ingat ya, yang mana khobar, yang mana mubtada. Dalam dua hal. Ya, dalam dua hal. Yang pertama, muzakkar dan muannasnya. Ya, muzakkar dan muannasnya. Sebentar kita contohkan. Kemudian yang kedua, mufrad, musanna dan jamaknya. Ini tadi ya. Ya, kalau dia isi mufrad, khobar isi mufrad, maka jika mubtada isi mufrad, maka khobar harus mufrad. Dia harus sesuai dengan mubtada. Jika mubtada isi musanna, maka khobar juga harus isim musanna. Itu sudah dicontohkan tadi. Dan jamak, ya, ketika mubtada jamak, maka khobarnya juga harus jamak. Ini adalah kaidah yang agung ya. Ini dua kaidah yang agung yang harus antum ingat ya. Ya, ini ada dua hal. Khobar harus sesuai dengan mubtada dalam dua hal ini, ya. Baik, perhatikan selanjutnya. Nah, ini kita contohkan ya. Baik, perhatikan. Ini dalam bentuk mufrad pertama. Nah, ini contoh yang tadi. At-talibatu mujtahidatun. Ya, pelajar perempuan itu rajin. Ya, pelajar perempuan itu rajin. Nah, tadi dikatakan bahwa mubtada ya, khobar itu harus menyesuaikan dengan mubtada dalam muzakkar dan muannasnya. At-talibatu ini isim muannas ya, perempuan. Maka khobar juga harus muannas. Ya, khobar harus muannas. Ya. Perhatikan contoh selanjutnya ya. Contoh selanjutnya mufrad juga ya, dalam bentuk mufrad. Perhatikan at-talibu mujtahidun. Ya. Artinya pelajar laki-lati itu rajin. Ya, pelajar laki-lati itu rajin. Kenapa laki-laki? Ya, karena tidak ada tak marbuto seperti di atas ini. Ya, ini ada tak marbutonya. Di sini tidak ada. Maka ini adalah pelajar laki-laki yang berarti isim muzakkar. Maka khobarnya juga harus muzakkar. Ya, ini dalam bentuk mufrad. Ya. Baik. Sekarang dalam bentuk musanna. Ya, dalam bentuk musanna. Kita tampilkan dulu semua ya. Nah, ini dua pelajar perempuan itu rajin. Ini dalam bentuk muannas ya. Muannas ya, perempuan. Sekarang kita munculkan dalam bentuk musanna tapi muzakkar. Ya, musanna tapi muzakkar. Lihat. Nah, at-talibani mujtahidani. Dua pelajar laki-laki itu rajin ya. Perhatikan mana at-taliba ada taknya di sini. Ada tanda bahwa dia adalah muannas ya, muannas. Ya, ini kan ada tak marbuto tadi yang dihilangkan. Ya, tadi yang di sini ya diganti dengan tak maftuha. Kemudian ditambahkan alif dan nun. Ya, alif dan nun. Di sini tidak ada ya, at-talibu langsung ditambahkan dengan alif dan nun. Ya, berarti dua pelajar laki-laki. Dua pelajar laki-laki. Di sini mufrad musanna dan dia muzakkar.
Di sini juga musanna dan dia muzakkar. Jadi harus sesuai muzakkar dan muannasnya. Di sini muannas, di sini juga muannas. Ya. Baik. Contoh selanjutnya dalam bentuk jamak, ya. Kita langsung munculkan saja. Ya. 6. Ya, perhatikan, ya. Dalam bentuk jamak, ya, ini jamak muannas, ya, jamak muannas salim. Apa tandanya? Ada alif dan ta di akhirnya. Ya. Alif dan ta. Ya, jadi ketika dia isim jamak muannas salim, maka khobarnya juga harus jamak dan muannas salim. Harus muannas dua-duanya. Ya. Perhatikan di sini jamak untuk muzakkar, at-tullabu. Nah, ini jamak muzakkar. Ya, jamak muzakkar. Dalam bentuk muzakkar, ya. Ya, dalam bentuk muzakkar. Maka mujtahiduna ini dalam bentuk jamak muzakkar salim, ya. Ya, tidak boleh at-tullabu mujtahidatun. Ya, tidak boleh, ya. Tidak boleh juga at-talibatu mujtahiduna. Itu tidak boleh. Ya. Itu tidak boleh. Ya. Bisa dipahami nih, ya. Jadi ada kaidah yang tadi, yang kaidah yang sangat agung, ya, bahwa khobar itu harus sesuai dengan mubtada'nya dalam dua hal. Pertama, muzakkar dan muannasnya. Kemudian yang kedua, mufrad, musanna dan jamaknya. Ya. Baik. Saya rasa pembahasan kali ini cukup, dan pada pertemuan kita kali ini tidak perlu ada tugas dulu. Ya, yang penting bisa dipahami, ya. Pahami dulu videonya dengan baik, perhatikan. Kemudian nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya baru kita mengerjakan tugas-tugasnya. Ya. Baik. Saya rasa cukup dan semoga ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.